Sekarang hukum membaca Al-Fatihah bagi makmum. Hanafiyah mereka berpendapat makruh tahrim atau mendekati haram bagi makmum yang membaca Al-Fatihah di belakang imam. Jadi menurut Imam Hanafi mah udah saat jadi makmum jep wah gitu. Ya, ada nggak kita temukan teman kita yang kayak gitu? Ada. Nah, itu memang ada dalilnya udah jep gitu. Kenapa? Karena diwakili sama imam, ya. Tapi baru satu pendapat, ya. Kalau mau ngamalin ini silakan. Kita nggak usah nyalahin. Malikiyah dan Hambaliyah atau Hambali ya, berpendapat dianjurkan bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah dalam sholat siriyah. Bacaan tidak dikeraskan seperti sholat duhur. Dan hendaknya diam tidak membaca Al-Fatihah ketika sholat jahriyah seperti sholat maghrib. Dan hal ini Muhammad bin Hasan dari pengikut Hanafi sepakat dengan mereka. Ternyata dari ulama kalangan madhab Hanafi juga ada yang masuk ke pendapat Imam Maliki dan Hambali. Jadi tidak mutlak toh kedah diem gitu. Jadi kalau menurut Imam Maliki sama Hambali, tadi salat subuh udah diem gitu. Gitu ya. Tapi nanti salat duhur baca, nah gitu. Tapi yang mencek Imam Maliki mah, Imam Hanafi, duhur nanti udah diem. Kayak gitu ya. Nah, berbeda pendapat dengan Imam Asy-Syafi'i bahwa membaca Al-Fatihah adalah wajib bagi makmum. Sebagaimana diwajibkan kepada imam atau orang yang sholat sendirian. Hal ini dijelaskan dalam hadis dari Ubadah bin As-Samit. Ia berkata, Rasulullah melaksanakan sholat subuh. Rasulullah merasa berat melafadzkan ayat ketika selesai sholat. Rasulullah berkata kayak gini. Aku melihat kamu membaca di belakang imam kamu. Kami menjawab, ya wahai Rasulullah. Rasulullah berkata, janganlah kamu melakukan itu, kecuali membaca Al-Fatihah. Karena sesungguhnya tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Hibban. Ini dalil landasan dari mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi yang dilarang oleh Nabi pada saat beliau jadi imam itu membaca surat selain Al-Fatihah. Ketika sholat dijaharkan. Jadi kan di sini lagi sholat subuh, ada sahabat yang membaca bacaannya itu bacaan sholat yang lain. Nabi ditegur pas rengsena. Bacaan Al-Fatihah hungkul gitu. Ya. Tapi kalau yang Syria kan karena kita nggak tahu ya baca yang kita hafal saja. Ya. Nah, ini jadi yang dilarang itu adalah membaca surat selain Al-Fatihah. Begitu. Bapak tadi ngerasa nggak pas waktu amin saya diam dulu agak sedikit beda dengan yang lain? Nah, itu saya ngasih kesempatan bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang mengambil pendapat ini. Jadi supaya maca Al-Fatihah ya teh. Begitu, memang gitu aturannya. Jadi amin, saya jeda dulu. Biar nanti baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin gitu. Sampai tuntaskan meskipun saya udah bismillahirrahmanirrahim. Ibu bapak masih ihdinas siratal mustaqim, bereskan. Baru setelah itu lanjutkan untuk mendengarkan imam membaca surat. Jangan sampai tadi saya baca atin, bapak ibu baca surat At-Taubah misalkan. Itu menyelisihi. Kalau Al-Fatihah silakan. Begitu ya. Nah, Ustadz, lalu bagaimana kalau dengan makmum yang masbuk? Makmum yang masbuk yang nggak kebagian Al-Fatihah. Nah, ini Pak dalilnya. Dalam hal itu, mereka mengecualikan makmum masbuk. Makmum yang tertinggal dari imam dalam membaca semua atau sebagian Fatihah, maka bacaan yang tertinggal itu ditanggung imam. Jika imam tersebut layak menanggungnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, siapa yang mendapati rukunya imam,
maka dia telah mendapatkan 1 rakaat sholat tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ingat, rukunya imam, bukan rukunya makmum. Kalau rukunya makmum, contoh, imam sudah sami Allahu liman hamidah, makmum masih ruku, terus kita ruku, itu mah nggak termasuk rakaat. Ya, karena levelnya sama makmum. Nah, kalau imam lagi ruku, Allahu Akbar, kita Allahu Akbar ruku. Keburu, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu, itu 1 rakaat. Tapi kalau imam kita baru Allahu Akbar, imam sudah sami Allahu liman hamidah, terus kita ruku, nggak termasuk rakaat. Kalau itu di rakaat pertama berarti kurang 1 rakaat. Begitu ya. Jadi ada pengecualian bagi makmum masbuk. Hadisnya beda lagi. Itulah yang dipakai dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tapi ada juga yang mengatakan kalau ketinggalan baca Al-Fatihah ya nggak masuk rakaat. Ada yang begitu. Tapi kalau saya menyimak dari pemaparan Ustadz Adi Hidayat ya, jadi beliau mengatakan yang dikatakan dengan rakaat itu kan hitungannya rukunya imam, rakaat, ruku gitu kan. Jadi kalau kita keburu ruku dengan imam maka sudah masuk 1 rakaat gitu. Jadi saya mengambil pendapat kalau masbuk keburu ruku dengan imam maka saya tidak usah menggantinya karena itu sudah termasuk rakaat. Begitu ya. Tapi kalau misalkan Bapak Ibu dapat informasinya ketinggalan baca Al-Fatihah berarti ketinggalan rakaat, sedangkan memang ijtihadnya seperti itu dan bisa dipertanggungjawabkan, ya itu mah monggo silakan. Tapi jangan sampai kita menyalahkan orang yang tidak mengulang lagi sholatnya ketika dia memang keburu untuk ruku dengan imam. Kayak gitu ya. Ya saling menghargai lah ya. Nah, kapan membaca Al-Fatihah bagi makmum jika meyakini wajibnya? Ya. Nah, di sini saya perbesar ya. Nah, ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa siapa yang mengetahui bahwa imam tidak membaca surat setelah Al-Fatihah atau suratnya begitu pendek, maka ia membaca Al-Fatihah berbarengan dengan imam. Berarti kan kita imamnya imam yang tetap. Imamnya ada sok parendek karena faktor hafalannya sedikit, misalkan, atau faktor usianya yang sudah sepuh, nggak kuat berdiri. Kita tahu nih, bacaannya pendek. Qul huwallahu ahad. Nah, berarti teknik yang meyakini yang baca Al-Fatihah itu membarengi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sendiri aja. Ya. Itu teknik kalau kita tahu bahwa imam yang menjadi pemimpin kita itu kadang tos Al-Fatihah langsung ruku misalkan. Atau bacaan setelah Al-Fatihahnya parondok. Udah pas Al-Fatihahnya kita ngikutin. Tapi jangan sampai dikeraskan. Karena itu akan membuat ebat tuh apa ya? Ebat bahasa Indonesia naon sih? Kacau gitu nya, membuat kacau yang di belakangnya, yang di depannya imam. Namun disunahkan makmum membaca Al-Fatihah tadi di antara diamnya imam sejenak setelah membaca Al-Fatihah. Nah, disebut saktah. Atau Al-Fatihah dibaca ketika ia tidak mendengar imam karena ia jauh atau tuli. Jadi kalau misalkan nggak kedengaran imam karena pengeras suaranya ada masalah atau memang karena telinga makmumnya itu kurang dengar, maka baca Al-Fatihah saja. Itu mah irahawe pas berdiri oge gitu. Nah, makanya di sini disunahkan makmum membaca Al-Fatihah tadi di antara diamnya imam sejenak setelah membaca Al-Fatihah. Begitu. Makanya diam sejenak, enggak terlalu lama, nanti bisa subhanallah gitu kan. Nah, ulama Hambali menyatakan bahwa makmum membaca Al-Fatihah tersebut saat diamnya imam setelah membaca Al-Fatihah. Begitu ya.
Nah, pas waktu itu juga saya mendapatkan guru juga yang udah nggak usah baca Al-Fatihah, nah gitu. Dengerin aja. Nah, oh, ada yang kayak gitu ya udah. Jadi, nah kita melihat fenomena seperti ini ya bijaksana gitu ya. Ketika ada yang memang saat sholat berjamaah diem, we gitunya, kita tidak bisa mengatakan sholatna henteu sah gitu kan. Terus lagi kita ada orang yang terus baca begini, jangan disebutkan dia menyelisihi imam, enggak. Jadi silakan kembalikan kepada apa yang dulu Bapak pernah pelajari dari guru-guru Bapak. Jadi di sini saya hanya menguatkan, kalau misalkan Bapak biasa baca Al-Fatihah, ya ini Pak keterangannya. Tapi kalau Bapak misalkan lagi sholat berjamaah, Ustaz, abdi mah pas sholat duhur asar we ngaos teh, pami subuh maghrib isya mah ngupingkeun imam. Nah, sudah tadi saya jelaskan. Jadi maksud saya bukan untuk merubah haluan ya, tapi untuk menguatkan apa yang sudah dipraktekkan oleh Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan dengan diterangkannya banyak pemahaman seperti ini, kita bisa lebih nyaman lagi ketika keluar masuk masjid gitu ya. Jadi tidak mempermasalahkan, tidak memperselisihkan perbedaan ya.